Sehingga kas berkurang, perlengkapan bertambah sama dengan nol. Impas ya, maka tidak ada pengaruhnya di sebelah sini. Nah, kita menggunakan konsep dari persamaan dasar akuntansi ini, atau juga prinsip keseimbangan di sini, ini adalah dapat menjadi dasar kita pada saat melakukan pencatatan. Ya. Nah, untuk rekening-rekening yang ada di aset, ini disebut juga dengan rekening debit. Sedangkan rekening-rekening yang kelompoknya di kewajiban sama ekuitas, itu adalah rekening kredit. Maksudnya apa, Bu? Kok rekening debit dan ada rekening kredit? Maksudnya adalah jika nilai aset itu bertambah, maka penambahan aset itu akan dicatatnya di sebelah debit. Contohnya tadi, perlengkapan kan bertambah. Asetnya perusahaan berupa perlengkapan bertambah, berarti di sini dicatat kapan. Ini nggak bisa pakai AI ya. Saya ngomong di sininya langsung nulis gitu. Jadi lama. Ya, apa nih tulisan? Jelas nggak nih? Perlengkapan. Ya, perlengkapan. Perlengkapan. Ya, nah, beli perlengkapan tadi pakai apa? Uang tunai. Ya. Nah, kas. Jadi, kenapa disebut dengan rekening debit? Oh, A-nya hilang. Nah, dah, jadi begitulah kas. Jadi kayak ras. Ya. Jadi, yang dimaksud aset itu adalah rekening debit. Jika nilai aset bertambah, itu diutamakan dicatatnya sebelah debit. Tetapi kebalikannya, jika asetnya berkurang, maka dicatatnya sebagai kredit. Demikian halnya dengan kelompok yang ada di kewajiban dan ekuitas. Di kelompok kewajiban ekuitas, kemarin ada beberapa contoh rekening ya, yang di kelompok kewajiban. Kemarin spidol apa ya, saya lupa tuh warna-warninya. Hutang usaha, kemudian ada saya contohkan sewa dibayar di, apa beban dibayar di muka, itu adalah bagian daripada kewajiban. Nah, kewajiban artinya kalau misalkan hutang usaha kita bertambah, itu kita utamakan dicatatnya sebelah kredit. Nah, contohnya kemarin, membeli sebidang tanah secara kredit atau membeli sebidang tanah yang di karena belum akan timbul hutang. Nah, hutang usahanya tadi karena akan menambah nilai kewajiban, berarti akan dicatat sebelahnya kredit. Debitnya apa ya? Karena tadi untuk membeli tanah berarti aset. Jadi debitnya aset. Gitu ya. Nah, contoh yang lain. Di ekuitas, kalau kalian ingat, ekuitas ini ada komponen yang di laporan perubahan ekuitas, ada yang income statement. Bentar ya. Tadi kan apa? Keren dulu ya.
Udah sama này này tất nhiên thì ôi tài liệu Hah? bawahnya pas. Kas. Oh, Ipan. Oh, Ipan yang yang bawahnya ekuitas Mana? Ini. iya tahu sih Pak sekolah. Apaan? Ekuitas kan? apa bilangnya tadi Iya, Iya, ganti ekuitas kan? ya, tapi juga sih dia aku kayaknya ekuitas 15 apa nggak tahu loh kayaknya ekuitas dia benar juga yang mau masuk guys bisa lah kas. Nah, terjemah handal. Itu yang Ini debit kredit kan? kredit. tarik aja tarik Oh, masih ya. Tapi kayak penyipan gitu. Oh, ternyata saya mute ya. Aduh, aku juga saya. Pantesan kok kalian nggak dengerin. Itu di ekuitas itu ada modal. Itu bukan 15 ya, tapi IS, income statement. Apaan? Income. Itu ekuitas. Statement. Iya, statement. Ya, statement. MTENT. Laporan laba rugi. Ya, iya benar. Satu lagi. Satu lagi. Ya tadi ya. Apaan nih? Tas. Yang E-nya. Aneh. Ekuitas itu. Supaya Ipan bekerja sama tak seperti itu. Iya tahu jasa pasta yang sampingnya itu kredit. Ini juga. Yang sampingnya bukan Nih. kewajiban. Udah nggak usah. Oke, udah. Nih. Itu aset.
Tapi close nggak apa-apa. Suara ini beda lagi Pak. Suara ibunya. Bilang, ibu hari ini Bilangin Pak. Oh, maaf Bu, suaranya gemyot. Bentar. Ya, udah. Tadi saya mau ngomong, kalian masih rame. Terus saya bingung. Udah, bisa saya lanjut ya? Oke. Jadi, untuk kelompok aset, itu tadi adalah disebut dengan rekening debit. Di mana untuk aset, ini kita bisa mencatatnya sebelah debit dengan kata lain atau dengan catatan, dengan klausul bahwa nilai dari aset ini akan bertambah. Kita masuknya atau mencatatnya di sebelah debit. Jadi kalau asetnya bertambah, itu pasti dicatat sebelah debit. Nah, yang dicatat adalah nama rekeningnya, bukan transaksinya. Misalkan tadi membeli perlengkapan, bukan dicatat sebagai membeli perlengkapan. Tetapi apa nih yang bertambah? Rekening apa perlengkapannya? Bukan kata kerjanya, tapi objeknya. Nah, berarti pada saat kita membeli perlengkapan, dampaknya apa? Kalau dibayar kas, dibayar tunai, berarti uang kasnya berkurang. Nah, karena aset ini adalah rekening, kategori adalah kelompok rekening debit, maka kalau terjadi pengurangan, akan kebalikannya debit, yaitu di sebelah kredit. Makanya tadi ini dituliskan rekening yang dicatat sebelah debit adalah perlengkapan, kreditnya adalah kas. Ini yang dimaksud dengan double entry. Setiap terjadi transaksi akan dicatat dua sisi atau pengaruhnya di dua tempat, yaitu di sebelah debit dan sebelah kredit. Jika ada transaksi yang kita catatkan di debit, harus ada yang di kredit. Demikian sebaliknya. Jika ada rekening yang kita catat sebelah kredit, harus ada pembandingnya di sebelah debit. Itulah berpasangan atau double entry. Nah, siapa aja nih rekening yang utamanya kalau bertambah dicatat sebelah kredit, yaitu rekening kewajiban dan rekening ekuitas. Sama halnya dengan rekening aset, kewajiban dia juga bisa mencatat di sebelah kredit dan debit. Di mana kalau hutangnya bertambah, maka kewajiban ini akan kita catat sebelah kredit. Debitnya apa? Supaya dia berpasangan, berarti kan dia harus punya debit. Nah, debitnya kita carikan rekening yang sesuai. Misalkan tadi, membeli sebidang tanah yang dibayarkan beberapa waktu kemudian. Berarti pada saat transaksi akad pembelian tanah, itu belum ada serah terima uang. Dengan demikian, dampaknya adalah perusahaan membelinya secara non-tunai. Kalau non-tunai akan berdampak kepada munculnya kewajiban perusahaan pada lain waktu akan memberikan kompensasi untuk membayarnya. Gitu ya. Jadi karena kita pakainya accrual basis, pencatatan dilakukan pada saat terjadi transaksi. Meskipun transaksi itu belum ada kaitannya dengan uang. Ya. Jadi contoh tadi, misalkan membeli sebidang tanah yang akan dibayarkan pada beberapa periode kemudian, maka akan timbul utang usaha. Nah, hutang usahanya dipakai untuk apa? Hutang usaha tadi karena dia termasuk kelompok rekening kewajiban, maka akan dicatatnya sebelah kredit. Berarti kita harus mencari rekening apa yang akan kita catat sebelah debit. Nah, kita lihat lagi soalnya atau kasusnya. Muncul hutang itu untuk apa? Oh, ternyata untuk membeli sebidang tanah. Berarti
Tanah itu adalah, sebidang tanah tadi adalah asetnya bagi perusahaan. Maka tanah karena merupakan bagian daripada aset yang nilainya bertambah, jadi debitnya adalah tanah. Kreditnya tadi adalah kewajiban, yaitu hutang usaha. Ya, jadi rekening-rekening yang ada di aset dan kewajiban, sekali lagi, dia bisa mencatat atau kita bisa mencatatnya sebelah debit maupun kredit. Kasusnya masing-masing. Kalau aset bertambah, itu kita catat sebagai debit, dan kalau berkurang, maka aset itu akan dicatat sebelah kredit. Dan kebalikannya untuk kewajiban, rekening-rekening kewajiban, jika nilai rekening kewajiban ini bertambah, maka kita mencatatnya sebelah kredit. Nah, kita lihat, evaluasi lagi, ditelusuri lagi. Rekening tadi yang terpengaruh dari transaksi menambah kewajiban itu rekening apa? Oh, misalkan tadi pembeli sebidang tanah, berarti tanahnya bertambah. Gitu ya. Jadi bertambahnya itu berupa aset dan kreditnya, kewajibannya dicatat sebelah kredit. Nah, yang unik adalah di bagian ekuitas. Kalau kalian ingat kemarin saya memberikan satu komponen warna yang berbeda di ekuitas. Itu ada, Pak, tadi ya saya tuliskan ada ekuitas plus income smoothing, income statement. Jadi ekuitas ini dipengaruhi oleh dua laporan keuangan, yaitu rekening-rekening yang ada di laporan laba rugi dan rekening-rekening yang ada di perubahan ekuitas. Di mana ekuitas ini kan termasuk kategori atau kelompoknya rekening kredit. Kalau kalian lihat di persamaan akuntansi ini kan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi ekuitas ini sama seperti kewajiban. Jika nilai ekuitas bertambah, maka dicatat sebelah kredit. Nah, ekuitas ini akan bertambah karena apa? Berarti ada penambahan modal dan menambah pendapatan. Maka, jika ada pendapatan perusahaan bertambah, secara tunai akan dicatatnya debitnya berupa kas, karena kasnya bertambah, ada setoran akibat dari penjualan tadi. Dan kemudian kreditnya adalah kreditnya adalah pendapatan. Karena kita akan mencatat sebagai pendapatan. Ya. Nah, kemudian di laporan laba rugi, income statement, itu kan selain pendapatan juga ada beban. Nah, kalau bebannya bertambah, kata lainnya kan labanya perusahaan akan semakin berkurang. Nah, berarti income statement itu akan menjadi semakin kecil. Kalau mengecil kan artinya turun. Nah, turun alias berkurang itu akan menambah dicatatnya sebelah kredit. Jadi, dengan kata lain, yang unik tadi saya sampaikan, untuk aset dan kewajiban itu kita bisa mencatat dua sisi. Jadi aset bisa kita catat sebagai debit dan bisa dicatat sebagai kredit. Demikian juga dengan kewajiban. Kita bisa mencatat sebagai debit dan juga bisa mencatat sebagai kredit. Tetapi tidak halnya dengan ekuitas. Kalau ekuitas misalkan, laporan perubahan modal, maka kalian akan melihat setoran modal awal. Biasanya kan seperti contoh kemarin, setoran modal awal berarti modalnya bertambah, kasnya bertambah. Modal bertambah karena dia termasuk kategori kelompoknya rekening-rekening kewajiban, berarti akan dicatat sebelah kredit. Kalau begitu debitnya apa? Oh, ternyata tadi uang yang ada di bank bertambah. Uangnya perusahaan di bank bertambah. Maka debitnya adalah kas. Kreditnya adalah kewajiban perusahaan ya, kewajiban atau liability. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bentar ya.
Ya, jadi tadi untuk aset dan kewajiban kita bisa mencatat dua sisi, sisi debit dan kredit. Tapi dengan ya, contohnya tadi nih, ekuitas kemarin saya ada warna tertentu bahwa ekuitas ini dipengaruhi oleh laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi. Jadi, ekuitas itu maksudnya bagaimana tidak bisa dicatat. Nah, kalau bisa di sebelah ketengahnya hutang usaha kita catat sebagai kredit kita bertambah. Tetapi kalau dilunasi dibayarkan, maka kewajibannya kan akan berkurang. Kalau berkurang berarti modal. Kalau kalian lihat bagian laporan keuangan yang kemarin saya catatkan, saya buatkan di papan, di laporan perubahan ekuitas, modal awal, kemudian ada ditambah dengan setoran modal. Nah, setoran modal ini kan berarti modalnya bertambah. Modal bertambah itu ekuitas, berarti kelompoknya ekuitas ya, berarti kalau bertambah dicatat sebelah kredit. Jadi akan bertambah nih kalau ada penambahan setoran modal. Kalau ada modalnya bertambah berarti modal itu dicatat sebelah kredit. Debitnya apa? Karena setoran modal biasanya berupa tunai. Jadi berupa aset. Kasnya dicatat sebelah debit. Kreditnya adalah modal. Nah, kemudian gimana kalau modal berkurang ekuitas? Kemarin ada catatan bahwa modal perusahaan, terutama di perusahaan perseorangan ya, akan berkurang pada saat karena perseorangan jika si pemilik ini mengambil uang perusahaan untuk kepentingannya pribadi. Kan kalau dia yang punya, maka dia tidak digaji. Nah, mungkin si pemilik ada keperluan pribadi. Jadi diambil sebagian dari keuntungan yang sudah pernah dihasilkan. Nah, untuk mengambil uang tadi, berarti kan modalnya menjadi berkurang. Nah, biasanya rekening yang dipakai untuk mencatat pengurangan modal untuk kepentingan pribadi si pemilik itu namanya adalah prive tulisannya ya. Atau ada juga yang menulisnya sebagai withdrawal. WITHDRAWL. Jadi untuk ekuitas, makanya tadi saya sampaikan, dia unik, tidak seperti aset dan kewajiban. Dia hanya mencatat satu sisi saja. Modal, tidak mungkin kita mencatat modal di sebelah debit, berkurang. Tetapi berkurangnya tadi apa? Pakai rekening yang namanya withdrawal atau private tadi. Tidak ada rekening modal di sebelah debit. Sejauh ini ya, sementara ini. Nanti ada kasus khusus kenapa kok modal dicatat sebelah debit. Kemudian, income statement ini kan laporan laba rugi. Pada saat perusahaan membukukan laba, mendapatkan pendapatan, maka kan nilai ekuitasnya bertambah. Jadi pendapatan itu dicatatnya sebagai kredit. Nah, debitnya apa? Pendapatannya tadi berupa apa? Kan gitu. Misalkan kalau pendapatan diterima tunai, berarti kasnya yang bertambah. Debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan. Tetapi kalau misalkan hasil penjualannya itu baru dibayarkan nanti, kita baru terima uangnya dari pelanggan 1 minggu ke depan. Nah, berarti pada saat dikeluarkan invoice tagihan, kita boleh mengakui pendapatan. Tetapi karena belum diterima uangnya, kita pakai rekening piutang. Nah, rekening piutang di kelompok aset. Piutang itu adalah bagian dari rekening aset, maka piutang kita catat sebelah debit. Kemudian, itu kalau pendapatan ya. Nah, di rekening pendapatan kita juga ada melihat mengurangi pendapatan itu adalah beban-beban. Contohnya beban gaji. Nah,
nggak mungkin pendapatan kita catat sebelah debit. Pendapatan tidak mungkin berkurang. Berkurangnya kenapa? Karena beban. Maka rekening kredit untuk kelompok ini, kelompok ekuitas, selain tadi price, kita juga mencatat rekening beban. Makanya tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk aset dan kewajiban, dia bisa menempati posisi debit dan kredit untuk rekening-rekening yang masing-masing di kelompok aset dan kewajiban. Bisa sebagai debit, bisa sebagai kredit, tergantung kasusnya. Tetapi kalau ekuitas tidak. Kalau memang rekeningnya merupakan rekening modal, ya berarti dia dicatat sebagai modal. Kalau modal berkurang, ya berarti kita tidak bisa mencatat modal di sebelah debit. Tetapi umumnya adalah yang kita catatkan sebagai debit untuk pengurang modal price. Ini adalah tadi juga kan di kan berkurang itu buat apa? Ya, untukkan beban. Makanya rekening yang dipakai adalah beban, bukan namanya pendapatan. Jadi di ekuitas yang tadi saya sampaikan, kenapa kok di ekuitas itu rekeningnya tidak bisa dicatat debit atau kredit? Karena masing-masing punya makna yang berbeda. Pendapatan kalau di debit itu artinya adalah untuk mengurangi sebagai beban. Jadi ada rekening beban untuk debitnya, kreditnya, pendapatan. Demikian juga dengan yang ekuitas. Berkurangnya karena apa? Oh, dipakainya untuk price atau maka rekening debit untuk income eh, perubahan equity adalah rekening eh, price atau withdrawal. Sedangkan modal tetap di sebelah kredit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bentar, saya cek. Ini saya terlihatkah? Terlihat. Sudah tertutupkah? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Ibu, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Siapa yang
Kok ini ya? Tugas kalian itu mana ya? Ini ya tugas kalian ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kah? Kelihatan Bu, kelihatan. Oke, contohnya transaksi Michael berupa uang tunai 100.000, peralatan kantor 36.000, dan peralatan komputer 24.000. Oke, kemarin berarti transaksi ini kan kalian akan mencatat di persamaan dasar akuntansi. Asetnya berupa kas, berupa office equipment, peralatan komputer. Di sebelah kreditnya, di sisi sebelah kredit, itu adalah modal. Nah, persamaan dasar akuntansi yang sudah kalian buatkan kemarin, berarti kalau kita buat pencatatannya atau penjurnalannya, misalkan di sini kita punya kolom tanggal, kita di sini adalah transaksinya, sini adalah debit, ini adalah kredit. Nah, misalkan tadi tanggal berapa ya itu? Tanggal Juli 1. Kita mengetahui tadi cashnya bertambah. Kemudian ada penambahan juga di equipment office equipment. Kemudian ada juga computer equipment. Equip, bener ya. Nah, ya siapa tadi? Michael.
Tadi ada cash 100.000, 24.000 ya. 36 dan 24. Nah, berarti modalnya adalah itu ya. Nah, contoh yang kedua, transaksi yang kedua, membeli sebidang tanah. Dan sisa itu menggunakan long term 110. Nah, berarti di sini ada penambahan aset berupa tanah senilai 150 dan pengurangan aset berupa uang tunai sebesar 40.000. Tanggal berapa? Ya, tanggal 2. Nah, ini